wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Green Economy dan Trade yang diampu oleh dosen Bapak Rizky Renaldi Pramasya SME yang beranggotakan saya Hedor Faroil Lahyani dengan NPM 205103336 dan dua rekan kelompok saya yang bernama Saya Aliza Karina Putri dengan NPM 205101333 dan saya Putri Melisa dengan NPM 20510101325. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia. Manusia tidak bisa membuat atau memperbanyak keberadaan sumber daya alam jenis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peradaban kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari peran sumber daya alam yang tidak terbarukan. Bahkan dengan jenis sumber daya alam ini, ada saja negara dan bangsa yang menekan, menindas, bahkan memerangi suatu negara dan bangsa lain dengan berbagai cara, yang pada akhirnya berujung pada naluri penguasaan sumber daya alam yang tidak terbarukan yang dimiliki oleh suatu kaum, negara, dan bangsa tertentu. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui memiliki beberapa sifat, diantaranya yang pertama, waktu untuk terbentuk kembali lama sekali, bisa sampai ratusan atau puluhan tahun. Jika sampai habis, manusia tidak dapat memperoleh dengan segera. Yang kedua, proses pembentukannya bergantung pada lingkungan sekitar. Jika suasana lingkungan tidak mendukung, bisa jadi tidak bisa terbentuk lagi. Dan yang ketiga, proses pembentukannya bergantung pada lingkungan geologis yang tidak bisa sembarangan. Jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama itu minyak bumi, yang kedua gas alam, yang ketiga batu bara, dan yang terakhir logam dan mineral. Minyak bumi merupakan campuran molekul karbon dan hidrogen yang terbentuk dari sedimen sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang terperangkap selama jutaan tahun. Karena adanya tekanan dan temperatur dalam kerak bumi, maka terbentuk reservoir atau tempat cadangan minyak yang berada jauh di bawah permukaan tanah. Minyak bumi dipergunakan manusia sebagai bahan bakar, biasa dikenal dengan istilah bahan bakar minyak atau BBM. Minyak bumi merupakan bahan baku utama dalam pembuatan BBM seperti minyak tanah, solar, bensin, dan premium, after, pertamax, dan lain sebagainya. Bahan bakar minyak ini dipergunakan manusia untuk menggerakkan berbagai macam mesin dan kendaraan bermotor, mulai dari pesawat hingga sepeda motor. Apabila persediaan minyak bumi menipis atau habis, maka tidak dapat diperbaharui lagi karena proses pembentukannya menunggu hingga berjuta-juta tahun. Oleh karena itu, minyak bumi termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, gas alam. Gas alam merupakan sumber daya yang terbentuk dari hasil dekomposisi material organik, hewan dan tumbuhan yang terpapar pada tekanan dan suhu ekstrim selama ribuan tahun. Energi yang diperoleh oleh tumbuhan pada saat fotosintesis disimpan dalam bentuk ikatan karbon gas. Gas alam seperti minyak umumnya ditemukan pada lipatan dan cekungan pada batu-batuan di permukaan bumi. Gas alam salah satu gas yang dapat dipakai sebagai kehidupan, terutama sebagai pembangkit listrik. Gas alam sebagai energi alternatif mengganti air, angin untuk pembangkit listrik. Demikian pula gas alam sebagai bahan bakar alternatif pengganti bensin dan solar. Gas alam juga sama-sama harus diambil dengan cara pengeboran dan pemipaan. Namun, pipa yang digunakan jelas berbeda dengan pipa untuk minyak bumi. Yang ketiga, batu bara. Batu bara merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang berbentuk batuan sedimen yang mudah terbakar. Bahan pembentuk batu bara berasal dari endapan organik, terutama dari sisa tumbuhan dan terbentuk dengan proses pembatu baraan. Batu bara dipergunakan manusia sebagai bahan bakar untuk kepentingan rumah tangga dan industri. Yang keempat, mineral dan logam. Mineral pada dasarnya adalah material kimiawi yang terbentuk secara alami di lingkungan sekitar kita. Mineral dianggap tidak terbaharukan karena ketika diambil jumlahnya akan berkurang dan tidak akan bertambah dalam waktu yang singkat. Sama seperti mineral, logam juga tidak dapat diperbaharui karena jumlah konstan di bumi jika sudah diambil, maka jumlahnya akan berkurang dan tidak bisa bertambah lagi secara alami dalam waktu yang singkat.
Oleh karena itu, logam juga dianggap sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mineral dan logam hanya dapat diambil dan diolah jika terkumpul dalam jumlah yang banyak pada lokasi tertentu. Hal ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas tektonik, lempeng, siklus batuan, serta proses erosional dan pelapukan yang terjadi pada wilayah tersebut. Sumber daya alam tidak terbarukan memiliki keterbatasan dalam penyediaannya terhadap kebutuhan manusia karena depositnya terbatas. Pemakaian yang tidak berkesudahan tidak dapat diperoleh kembali dan juga tidak jarang menimbulkan dampak negatif, terutama bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Maka dari itu, sumber daya alam tidak terbarukan perlu dikelola dengan baik, terutama dalam kegiatan eksplorasi dan pemanfaatannya pada berbagai bidang kehidupan manusia. Cara pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah menggunakan sumber daya alam secara hemat. Sumber daya alam yang tidak terbarui seperti batu bara, gas, dan minyak bumi harus dijaga agar tidak cepat habis. Hal ini dapat dilakukan dengan menghemat penggunaannya, misalnya mengurangi penggunaan kendaraan motor pribadi dan meningkatkan penggunaan kendaraan umum baik manusia maupun distribusi logistik. Yang kedua, mengembangkan pengganti yang berupa sumber daya alam terbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bila habis akan tidak dapat dicari lagi. Karena itu, untuk menjaga kelestarian sumber daya, kita harus mengembangkan alternatif berupa sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti sumber energi listrik dari sel surya dan angin. Yang ketiga, menjaga lingkungan dari limbah dan polusi. Penggunaan sumber daya alam akan menghasilkan sisa berupa limbah dan polusi. Bila dibuang sembarangan, limbah dan polusi akan mencemari lingkungan, misalnya asap kendaraan bermotor yang mencemari udara. Yang keempat, pembentukan perilaku yang berorientasi. Bijak dan hemat adalah menggunakan energi dengan selektif, misalnya mematikan lampu tidak terpakai karena ruangan sudah terlalu terang dengan penyinaran matahari yang cukup. Kendaraan yang tidak beroperasi dimatikan mesinnya, hemat dalam penggunaan pendingin ruangan, dan berbagai perilaku lainnya dalam rangka bijak dan hemat dalam penggunaan sumber daya alam khususnya yang tidak terbarukan. Bijak mengelola sumber daya alam tidak terbarukan adalah sebuah kebutuhan, bukan hanya untuk kemaslahatan umat manusia di muka bumi. Ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhannya dalam rangka melanjutkan kehidupan masa depan. Tetapi yang terpenting adalah deposit sumber daya alam tidak terbarukan ini jumlahnya terbatas dan juga dalam dampaknya terhadap lingkungan justru dapat berbalik menjadi sebuah ancaman terhadap kehidupan manusia. Studi kasus. Di sini kami menggunakan studi kasus pertambangan emas rakyat di Gunung Ojen, Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan pembahasan dan analisis data menunjukkan bahwa dalam proses eksploitasi pertambangan emas rakyat di Gunung Ojen telah memunculkan konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi adalah konflik yang bersifat laten secara horizontal, yaitu antara masyarakat penambang pendatang dengan masyarakat lokal. Dalam konflik ini telah memperlihatkan bahwa adanya hubungan antara kelangkaan lingkungan yang menyebabkan terjadinya penebangan hutan di Gunung Ojen dan membuat masyarakat sulit mendapatkan ikan yang segar, serta terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan merkuri dan sianida. Untuk menghindari dampak negatif dari kelangkaan lingkungan ini, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya beserta seluruh jajaran mulai dari pihak-pihak dinas terkait hingga pihak kepolisian harus lebih memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan emas rakyat di Gunung Ojen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.